ya, dan tidak menunjukkan adanya tingkatan sosial yang hierarkis. Hierarkis itu ya atas bawah berarti tingkatan tadi ya, itu disebut apa? Nah, kalau penegasannya di dalam soal nomor 1 ini adalah pembedaan golongan masyarakat secara horizontal dan tidak menunjukkan adanya tingkatan, maka jawab kita adalah diferensiasi sosial. Memang diferensiasi sosial itu secara sederhana ya pemahamannya itu apa sih gitu ya. Ini adalah perbedaan masyarakat ya, diferensi itu secara horizontal yang mana dimaksudkan itu adalah bahwa ketika di dalam masyarakat ada suku yang beda-beda, ada ras yang beda-beda, gitu, yang agama yang beda-beda tadi, maka ketiga perbedaan tersebut itu tidak bisa kita menilainya bahwa ya satu di antara yang lain itu tinggi atau rendah. Nah, itu disebut namanya horizontal atau terjadi satu kesejajaran. Jadi persamaan gitu ya. Nah, misalnya ketika kita bicara bahwa suku kita beda-beda nih di Indonesia, boleh nggak kita bilang bahwa suku Jawa lebih baik daripada Batak misalnya, atau sebaliknya? Nah, itu tidak diperkenankan. Maka itulah pemahaman tentang diferensiasi sosial ya. Jadi diferensiasi sosial itu adalah perbedaan masyarakat secara horizontal. Nah, lawan dari diferensiasi sosial itu stratifikasi. Nah, stratifikasi itu justru adalah pembedaan gitu ya, masyarakat dia secara vertikal. Nah, jadi kebalik ya, kalau different itu adalah horizontal, kalau stratifikasi itu adalah secara horizontal. Nah, ini dia ya. Jadi pembedaan masyarakat secara horizontal. Tuh dia. Nah, itu. Lalu apa sih mobilitas? Nah, mobilitas itu artinya adalah pergerakan. Ya, pergerakan masyarakat gitu ya secara horizontal maupun vertikal. Ya, mobil itu pergerakan. Ya, pergerakan masyarakat dari gitu ya tingkatan satu ke tingkatan yang lain gitu ya, baik secara horizontal ya oke, pembedaan pergerakan masyarakat secara horizontal ya atau secara vertikal. Nah, apa sih maksudnya? Contoh begini ya. Kalau misalnya saya sebagai orang yang berprofesi sebagai pedagang misalnya, ketika saya awalnya adalah pedagang bakso, lalu kemudian saya berubah gitu ya atau beralih menjadi pedagang pakaian, maka itu saya melakukan mobilitas disebutnya. Tetapi mobilitasnya horizontal. Mengapa horizontal? Karena profesi saya tetap gitu ya, tidak ada peningkatan gitu ya atau tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Itu namanya horizontal ya. Jadi sama-sama profesinya pedagang yang boleh jadi kalau ditelusuri dari pendapatannya juga kurang lebihnya sama. Nah, tapi perbedaan itu lebih akibatkan misalnya mengikuti tren selera masyarakat misalnya. Nah, maka saya kemudian berubah gitu ya, bergerak saya semula dari pedagang bakso, lalu kemudian saya berubah menjadi atau saya beralih menjadi pedagang pakaian gitu ya. Boleh jadi misalnya momentumnya karena mau lebaran nih misalnya gitu. Permintaan akan pakaian itu tinggi, maka kemudian saya berpindah. Itu maka saya melakukan mobilitas sosial ya secara horizontal. Lalu kalau saya secara pribadi kemudian bergerak atau berpindah begitu ya secara vertikal, itu maksudnya adalah ketika saya yang katakanlah secara ekonomi dari golongan masyarakat biasa saja gitu ya, menengah misalnya, lalu melalui pendidikan yang tinggi saya berupaya berusaha itu untuk meningkatkan status saya, meningkatkan lapisan sosial masyarakat di keluarga saya. Yang artinya saya punya keinginan, punya cita-cita, saya pengen berubah menjadi masyarakat kelas atas misalnya. Nah, maka saya berarti melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Gitu ya. Jadi mobilitas itu pemahamannya adalah pergerakan masyarakat. Bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, tinggal bagaimana
tujuan yang diinginkan oleh si masyarakat itu tadi atau kelompok atau individu misalnya begitu ya. Itu mobilitas. Lalu kalau harmoni sosial itu apa? Nah, harmoni ini sebetulnya adalah suatu kondisi ya, kita sebut begitu ya. Jadi dia suatu kondisi yang mengedepankan suatu kehidupan yang serasi gitu ya. Jadi kondisi hidup gitu ya yang serasi gitu ya, dan sejalan gitu ya, sejalan dengan tujuan masyarakat. Nah, tujuan masyarakat misalnya bagaimana? Misalnya tujuan masyarakat itu adalah ingin menciptakan yang namanya keteraturan ya, kemudian kesejahteraan kalau dalam konteks ekonomi misalnya begitu ya. Maka harmoni sosial itu adalah menuju tujuan itu gitu ya. Nah, biasanya harmoni sosial itu adalah cita-cita atau satu tujuan yang diharapkan bagi masyarakat yang difference atau berbeda-beda. Nah, kayak Indonesia nih, Indonesia itu kan sangat aneka ragam. Sukunya banyak, agamanya beda-beda juga, rasnya juga beda-beda, begitu ya. Kemudian golongannya juga berbeda-beda. Maka perbedaan tersebut pasti akan berpotensi untuk terjadinya konflik. Nah, kalau dia berpotensi terjadinya konflik, maka dia harus diwaspadai dengan cara bagaimana menyelesaikan konflik itu dengan baik, kan gitu ya, karena konflik nggak bisa kita hindari. Nah, kalau kemudian konflik tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, maka akan memudahkan terjadi suatu integrasi atau penyatuan. Ya, nah penyatuan ini tadi itu harus dilandasi oleh ada toleransi misalnya, ada solidaritas bersama misalnya ya, yang nanti itu akan menuju satu tujuan utama atau tujuan berikutnya lagi yaitu menuju harmoni sosial. Nah, jadi harmoni sosial itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang serasi dan sejalan dengan tujuan masyarakat tadi. Gitu ya. Ya, apa tujuan masyarakat tadi? Ya kalau Indonesia berarti konteksnya adalah NKRI misalnya. Kita ingin menuju masyarakat adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia misalnya. Maka harmoni itu adalah suatu kondisi yang harus diciptakan ya untuk agar tujuan tadi tercapai. Oke? Nah, kalau inklusi, nah inklusi sosial ini adalah suatu upaya memastikan ya, jadi upaya memastikan bahwa individu begitu ya, individu atau kelompok itu memiliki dikatakan gitu ya, memiliki kesempatan yang sama ya, kesempatan yang sama. Jadi nggak ada tuh namanya diskriminasi, nggak ada pembedaan atau pengucilan tuh nggak ada. Jadi setiap individu atau kelompok itu punya kesempatan yang sama dalam berpartisipasi, gitu ya. Baik dalam aspek kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, itu semua diberi kesempatan yang sama. Itu namanya inklusi sosial, ya. Jadi upaya memastikan individu atau kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di segala bidang. Nah, ya, di segala bidang. Nah, itulah penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada di dalam pilihan ganda ABCDE. Ya, jadi itu dia. Jadi kalau nomor 1 kata kuncinya adalah horizontal, maka jawab kita adalah diferensiasi sosial. Oke ya? Ya, kita lanjut kepada nomor 2. Pembedaan golongan masyarakat yang bersifat vertikal. Nah, tadi sudah kita singgung, ya kan? Kalau dia bersifat vertikal, maka yang dimaksud tentunya adalah ini jawabannya. Stratifikasi sosial. Ya, jadi stratifikasi sosial bahwa di dalam masyarakat itu bertingkat-tingkat gitu ya. Ada yang atas, ada yang menengah, ada yang bawah. Nah, cara kita kemudian mencapai tingkatan tadi itu nanti bisa kita lakukan dengan cara mobilitas, bergerak kita. Nah, makanya ada tuh sambungan antara mobilitas itu dengan stratifikasi.
ya. Jadi mobilitas itu adalah pergerakan yang menuju kepada vertikal. Dalam hal ini ketika kita sudah sampai pada lapisan tertentu, maka itu disebut stratifikasi sosial, ya. Nah, dan ingat bahwa stratifikasi sosial itu akan selalu ada di dalam masyarakat, gitu ya. Walaupun mungkin ada satu kelompok masyarakat yang mengedepankan persamaan misalnya. Nah, walaupun ada persamaan dalam segala aspek bidang kehidupan misalnya, agak cukup susah. Mengapa? Karena selagi di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dianggap lebih gitu ya dibanding dengan yang lain, pasti akan tercipta stratifikasi sosial gitu ya. Jadi stratifikasi pasti akan ada. Cuma bagaimana kemudian nanti mengelola stratifikasi ini agar tidak terjadi konflik, itulah yang kemudian nanti diupayakan oleh masyarakat gitu ya. Oke. Baik, nomor 3 kita lihat. Berikut ini faktor utama yang menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial? Nah, sebetulnya yang menjadi penyebab terjadinya diferensiasi sosial itu kalau kita lihat dari pilihan ABCDE-nya, ya kalau mau saya kritisi ya, sebetulnya jawabannya di antara ABCDE yang paling tepat tuh yang ini nih. Nah, jadi ada perbedaan ras, suku, agama, dan adat istiadat. Ini adalah ciri bahwa terjadi diferensiasi sosial. Nah, tetapi sebenarnya kalau yang paling benar ya, yang menjadikan sebab mengapa kita berbeda-beda itu sebenarnya adalah karena faktor ya geografis. Nah, ya, faktor geografis, lalu faktor dari yang namanya keturunan, nah ya nenek moyang misalnya gitu ya, yang berbeda-beda, itulah yang menjadikan penyebab kenapa terjadi diferensi. Nah, ya, jadi sebetulnya faktor geografis lah yang menjadikan penyebab mengapa Indonesia itu sangat beraneka ragam. Sebagai contoh misalnya, kenapa sih kok di Indonesia rasnya beda-beda? Nah, kita tahu ras itu adalah ciri fisik gitu ya yang bisa ditandai dengan warna kulit gitu ya, bentuk muka, lalu tinggi badan gitu ya, bentuk rambut dan sebagainya, itu namanya ras. Ras di Indonesia kan secara umum namanya Malayan Mongoloid gitu ya. Tetapi saudara kita juga ada tuh yang namanya ras Melanesoid seperti di Papua misalnya ya. Ada juga ras khusus yang ada di orang Makassar misalnya. Nah, perbedaan ras itu tadi penyebabnya adalah karena ada interaksi dengan bangsa lain. Jadi nenek moyang kita itu ketika datang ke wilayah kita, ya itu mereka berasal masuk ke Indonesia gitu, kemudian hidup di Indonesia sampai kemudian akhirnya melahirkan keturunan-keturunan baik itu dari hasil adanya adaptasi ya, maka berbedalah ras itu tadi. Jadi geografis itu juga menjadi sebetulnya faktor mengapa terjadi diferensiasi sosial ya. Lalu kemudian suku, apa sih yang menjadikan berbeda suku-suku? Nah, sebetulnya yang menjadi beda suku-suku itu adalah karena punya persamaan dan perbedaan nenek moyang. Nah, karena suku bangsa definisinya ya, suku bangsa adalah sekelompok masyarakat yang ya disatukan oleh satu kepercayaan, mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Itu namanya suku. Gitu ya. Makanya kenapa orang Batak itu pasti akan merasa berbeda dengan orang Jawa karena mereka meyakini selain juga adat istiadat mereka beda gitu ya, mereka juga meyakini bahwa nenek moyang mereka itu juga berbeda-beda. Gitu ya. Lalu agama juga menjadi bukti bahwa terjadi diferensiasi sosial karena memang agama yang ada di Indonesia itu berasal dari luar semuanya. Ya, jadi kecuali agama asli kita yang kemudian kita kenal animisme dan dinamisme. Itu dia, ya. Dan itu nanti semua akan melahirkan adat istiadat yang berbeda-beda.
Ya, adat istiadat itu budaya, baik tradisi misalnya, hasil kebudayaan yang diciptakan itu adalah bagian dari perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita. Ya, dan itu kita sebut sebagai diferensiasi sosial. Ya, oke. Sekarang kita lihat nomor 4. Sebuah masyarakat multikultural itu terdiri dari berbagai suku dan agama yang hidup berdampingan tanpa konflik. Fenomena ini menunjukkan bahwa diferensiasi sosial titik-titik. Oke, karena dia berdampingan tanpa konflik, gitu ya. Maka kalau yang A misalnya selalu mengarah pada stratifikasi, jelas bukan. Ini bertolak belakang, ya. Tidak mempengaruhi interaksi sosial sama sekali, justru malah mempengaruhi, gitu ya. Dapat menjadi sumber kekacauan sosial bila tidak dikendalikan. Oke, dapat memperkaya kebudayaan dan memperkuat integrasi sosial atau hanya berperan dalam pembentukan kelas sosial. Kalau bicara kelas sosial itu bicara stratifikasi. Jadi kamu jangan jawab A, jangan jawab E. Ya, lalu tidak mempengaruhi interaksi jelas salah juga. Kamu buang gitu ya. Lalu dapat menjadi sumber kekacauan sosial bila tidak dikendalikan. Sumber kekacauan multikultural itu bukan, atau perbedaan suku dan agama itu bukan kekacauan gitu ya. Maka yang C juga tidak tepat. Oleh karenanya yang paling tepat adalah ini. Memperkuat integrasi sosial. Itu dia. Ya. Nah, jadi kadang kita kalau mau menemukan jawaban yang tepat, kita harus membaca ABCDE-nya semua. Karena boleh jadi nanti kita menemukan yang dimau di dalam soal ini. Gitu ya, walaupun terkadang kita ngelihat kok agak beda ya, misalnya gitu. Nggak apa-apa. Jadi penentunya itu ada pada pilihan ganda gitu ya. Jadi kalau kita jawab soal sosiologi utamanya biar kita tidak terjebak dengan jawaban ya, maka psikologis kita itu harus mindsetnya kita robah ya. Bagaimana? Yaitu kita ketika membaca soal jangan berlandaskan kepada menurut kita, tapi diupayakan kita memahami, mencari tahu apa yang dimaksud dari si pembuat soal ini. Nah, caranya gimana? Lihat aja pilihan gandanya. Karena pilihan ganda itu memberi petunjuk pada kita, si pembuat soal itu ingin kita menjawab dari sisi mana. Gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Dalam masyarakat modern saat ini, identitas sosial cenderung terbentuk berdasarkan preferensi budaya digital seperti fandom, komunitas, game, dan lain-lain dibandingkan etnis atau agama. Hal ini menunjukkan bahwa diferensiasi sosial titik-titik. Nah, ini kadang kan kita nggak terlalu paham ya. Ini maksudnya apa sih sebetulnya gitu ya. Hanya dijelaskan bahwa masyarakat modern sekarang itu identitas ya menjadi sesuatu yang penting, dan itu tolak ukurnya adalah budaya digital. Karena memang sekarang kita hidup di budaya digital. Ya, lalu kalau kita lihat amati dari sini karena ada pergeseran ya dari budaya yang katakanlah tadinya bersifat sederhana lalu sekarang preferensinya adalah budaya digital, maka di sini kan mengarah kepada terjadi suatu perubahan sebetulnya. Ya kan? Nah, jadi kalau demikian kita lihat. Kalau bergeser dari bentuk tradisional ke bentuk pilihan lain. Nah, ini kan mengarah kepada perbedaan. Perubahan, bukan perbedaan, perubahan. Nah, karena di sini berdasarkan preferensi budaya digital. Berarti ini mengarah adanya satu perubahan. Dari yang dulu tradisional itu menjadi sekarang modern yang ditandai dengan preferensi budaya digital. Ya, maka inilah yang sangat dimungkinkan dimaksud dari soal nomor 5. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa B salah. Menurun tajam karena semua orang setara di ruang digital. Ini mengarah bukan pada difference. Ini mengarahnya pada stratifikasi. Ya, ini mengarah pada stratifikasi. Karena menurun atau naik itu stratifikasi namanya.
tidak lagi relevan dalam membentuk perilaku. Loh, justru ya dengan budaya digital itu sangat relevan dalam membentuk perilaku sosial. Maka ini tidak tepat, ya. Kemudian secara otomatis menghapuskan konflik horizontal. Tidak. Konflik horizontal itu menjadi resiko yang akan selalu dihadapi pada masyarakat yang diferensiasi, masyarakat yang beda-beda tadi, gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kata menghapuskan itu menjadi satu kesalahan ya dalam statement ini. Kemudian tidak lagi relevan ini juga menjadi statement yang tidak atau salah, katakan begitu ya. Lalu menjadi ancaman bagi solidaritas mekanik dalam masyarakat modern. Ini juga tidak ada kaitan ya, apalagi ada kata ancaman di sini. Ya, bahwa solidaritas itu mekanik begitu ya. Itu memang terjadi pada masyarakat modern tapi bukan menjadi ancaman sebetulnya. Gitu ya. Jadi ini adalah penjelasan mengapa pilihan yang paling tepat itu adalah yang A untuk nomor 5. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor berikutnya nomor 6. Nah, kita lihat ya nomor 6 agak bergeser. Sebentar. Oh, kita lihat nomor 6. Soalnya adalah ini dia. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan fungsi stratifikasi? Kalau stratifikasi tadi kan adalah pembedaan masyarakat secara vertikal gitu ya. Nah, jadi dia pembedaan masyarakat dia secara vertikal. Nah, itu ya, itu penjelasan pemahaman terkait dengan stratifikasi. Apakah di dalam stratifikasi itu membatasi interaksi antar kelas? Enggak. Kenapa enggak? Kalau stratifikasinya bersifat terbuka, gitu ya, maka dia tidak membatasi. Nah, maka pernyataan yang A itu tidak tepat. Karena ingat ya, stratifikasi itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Gitu ya. Mungkin bagi stratifikasi yang tertutup seperti kasta misalnya, itu akan membatasi interaksi. Tapi bagi masyarakat atau stratifikasi yang terbuka dan itu ada di masyarakat modern, itu tidak membatasi. Ya, oke, maka ini tidak tepat. Kemudian kita lihat yang B. Nah, yang B di atas ya, karena bergeser. Sebentar. Kita lihat yang B. Yang B itu adalah menciptakan, katanya gitu ya. Nah, oke, menciptakan persaingan yang merusak tatanan. Sebetulnya kalau kita bicara bahwa persaingan sertifikasi itu akan menciptakan persaingan, boleh jadi benar, tapi nggak selalu merusak. Jadi kata merusak tatanan itu tidak tepat ya, karena sertifikasi itu tidak selalu dia berdampak buruk. Demikian pula persaingan. Persaingan itu tidak selalu berdampak buruk, dia bisa positif juga. Ya, mendorong orang berubah kan juga salah satunya adalah kalau ada kompetisi, kan gitu ya. Lalu menjadi dasar terciptanya sistem pendidikan nasional. Nah, kalau pendidikan nasional itu nggak ada kaitan nih sebenarnya, ya. Coba kita cek lagi yang D. Oke, jadi agak berantakan nggak apa-apa ya. Sebentar, yang D kita cek coba yang D. Memberi struktur dan peran yang jelas dalam masyarakat. Nah, yang E menentukan siapa yang berhak hidup layak dan siapa yang tidak. Nah, jadi yang paling tepat tuh yang D. Nah, kenapa yang D? Karena ketika di dalam suatu masyarakat itu ada sesuatu yang dianggap lebih daripada yang lain, sehingga itu kemudian tercipta stratifikasi sosial, maka stratifikasi sosial itu juga kemudian memberikan peran yang jelas dalam masyarakat. Ya, kalau dia adalah menciptakan yang namanya satu status sosial atau kedudukan di strata yang tinggi misalnya, maka di situ akan terjadi peran yang berbeda, status yang berbeda, katakanlah dengan lapisan sosial yang kelas menengah misalnya. Jadi memberi kejelasan, gitu ya, memberi kejelasan terkait dengan struktur dan peran. Oke ya. Nah, sedangkan yang E itu tidak tepat adalah
karena menentukan siapa yang berhak hidup layak dan tidak. Oh, enggak gitu. Ini merujuk kepada adanya diskriminasi kalau kayak gini. Gitu ya. Padahal di dalam suatu masyarakat ya, itu semua boleh gitu ya, boleh bergerak, boleh kemudian pindah dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Dan itu kita sebut sebagai masyarakat yang bertingkat-tingkat. Yang nanti kata lainnya adalah itulah stratifikasi sosial. Ya, jadi itu dia. Oke, jadi yang E jelas enggak, gitu ya. Oke, kemudian lanjut kita nomor 7. Nah, dalam masyarakat modern nih, seseorang dapat naik ke status sosial yang lebih tinggi melalui pendidikan dan pekerjaan. Stratifikasi ini disebut apa? Berarti kita merujuk kepada sifat dari stratifikasi yang tadi sudah saya singgung di awal, ya. Bahwa stratifikasi itu sifatnya terbuka dan tertutup saja. Ya, kalau stratifikasi tertutup itu artinya adalah masyarakat nggak bisa bergerak, ya nggak bisa bergerak karena alasan keturunan. Nah, misal contohnya apa? Kasta. Ya, kasta di dalam masyarakat Hindu misalnya, di mana kita tahu ada lapisan-lapisan sosial seperti paling atas Brahmana, lalu lapisan 2 Satria, lalu ketiga Waisa, yang keempat Sudra misalnya. Nah, mereka yang posisi di paling bawah misalnya Sudra, itu seumur hidup dia, mau dia katakanlah secara ekonomi sudah menjadi sangat kaya raya, yang harusnya masuk dalam kelas yang lebih tinggi, itu tetap tidak dinilai. Jadi bagi masyarakat yang tertutup ya, kasta itu menjadi pembeda. Gitu ya. Makanya stratifikasi tertutup itu contohnya adalah kasta. Sedangkan stratifikasi terbuka ini contohnya itu adalah masyarakat modern. Ya, karena masyarakat modern itu memberi ruang kepada siapapun ya, masyarakat dari kelas bawah itu untuk naik ke kelas atas. Seperti yang terjadi di kita misalnya. Sekarang orang yang dari kelas bawah, orang yang jadi kelas biasa aja boleh nggak jadi presiden? Boleh. Ya, terbukti kan? Ya, presiden kita yang lalu, Pak Jokowi itu, beliau adalah orang yang sebetulnya secara masyarakat biasa saja. Bahkan boleh dibilang sederhana gitu ya, tidak kaya raya gitu ya, tetapi kemudian karena masyarakat memberi ruang gitu ya, memberi kesempatan padanya untuk kemudian bergerak dia ke atas, maka kemudian akhirnya dia bisa jadi presiden. Nah, itu sebagai contoh real bahwa di masyarakat modern atau di daerah perkotaan gitu ya, spesifiknya itu yang berlaku adalah stratifikasi terbuka gitu ya. Lalu ada nggak sih stratifikasi tradisional, kultural gitu? Itu nggak ada. Nah, kalau campuran ada campuran. Nah, campuran ini ya, ini maksudnya contohnya begitu ya, adalah kayak di Bali. Nah, di Bali itu ya sebagai masyarakat yang memang dominasi Hindu, di mana Hindu ada kasta begitu, maka kalau secara agama seseorang ya itu yang katakanlah dia stratanya atau golongan lapisannya ada pada satria misalnya. Secara agama dia bukan satria katakanlah, misal secara agama dia sudra. Ya, jadi kelas bawah nih ya atau kelas bawah sebutnya begitu ya. Kelas bawah paling bawah, tetapi karena dia kemudian merantau keluar Bali ya, kemudian katakanlah ke kota besar seperti Jakarta, lalu dia berdagang, lalu dia sukses. Secara ekonomi kemudian dia bisa meningkat gitu ya, maka dia bisa naik gitu ya, atau katakanlah secara ekonomi diperkenankan dia naik lapisan, katakanlah menjadi waisa begitu ya. Nah, tetapi secara agama dia tetap sudra. Nah, ya, jadi waisa ini kan pedagang misalnya gitu ya. Mereka yang umumnya posisinya ada di orang-orang pedagang itu waisa. Nah, jadi di Bali itu dibolehkan. Ya, jadi kamu atau saya misalnya orang Bali, saya secara keagamaan dalam agama Hindu itu adalah sudra kelasnya, tetapi kemudian saya merantau keluar Bali, saya kemudian menjadi pengusaha sukses,
ya maka saya naik kelas dong jadi Waisa nih, karena saya jadi pedagang profesinya, gitu ya. Tetapi ketika saya kembali ke Bali dan kemudian saya melakukan satu kegiatan ritual keagamaan, maka saya harus kembali lagi menjadi status saya di dalam stratifikasi lapisan sudra. Karena yang namanya kasta itu tolak ukurnya adalah keturunan. Ya, bukan usaha, bukan kekayaan, tetapi keturunan. Nah, itulah yang dimaksud dengan stratifikasi campuran. Ya, jadi itu. Jadi memang tidak semua masyarakat itu kemudian menganut stratifikasi campuran. Itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, jadi ini jawabannya karena di sini spesifik kata kuncinya adalah masyarakat modern. Ya, sudah, maka jawabannya adalah stratifikasi terbuka. Itu saja. Ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 8. Ini gambar tentang stratifikasi. Kalau kamu lihat aja tanda panahnya. Kan tadi udah dibahas ya, ada terbuka, ada tertutup gitu kan ya. Nah, kalau ini tanda panahnya hanya bisa melingkar di satu garis pembatas tadi, ini namanya stratifikasi tertutup disebutnya. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, kayak tadi dalam konteks agama misalnya. Kalau kita sudra ya sudra seumur hidup. Kalau waisa ya waisa seumur hidup gitu ya. Kalau brahmana ya brahmana seumur hidup. Nah, itu namanya kasta yang atau stratifikasi yang sifatnya tertutup. Dan contohnya adalah kasta, ya. Jadi kalau ini kita bisa terjemahkan itu adalah dia cirinya tertutup, kaku, diperoleh dari keturunan, sulit berpindah ke lapisan sosial lain. Inilah jawaban yang paling tepat. Gitu, ya. Kalau tanda panahnya bisa melintasi garis ini, nah itu terbuka tuh. Ya. Bisa naik, bisa turun. Nah, tergantung kepada nanti kondisi individu atau kelompok itu. Karena ada juga misalnya koruptor yang kemudian hasil dari korupsinya dan aset-aset yang dimiliki kemudian diambil alih oleh negara. Jadi dia kaya raya katakanlah di sini, ya kelas atas nih, lalu dia berubah menjadi kelas bawah, gitu karena habis hartanya jatuh miskin dia. Nah itu berarti stratifikasi terbuka, ya di mana terjadi satu pergerakan ke bawah. Ya ke bawah dan akhirnya terjadi penurunan dalam kehidupannya. Nah, itu dia ya. Jadi kamu hanya lihat pembedanya ada pada tanda panahnya. Kalau dia melewati garis ini ya, maka itu terbuka. Tapi kalau masih muter dibatasi oleh pembatas ini, maka dia tertutup. Itu saja ya. Oke, nextnya kita lihat. Nomor 9. Nah, ini dia. Dalam masyarakat digital muncul fenomena influencer yang memiliki kekuasaan simbolik meskipun berasal dari kelas bawah. Fenomena ini menunjukkan bahwa titik-titik. Oke ya, jadi ada fenomena influencer. Ini menjadi penekanan dalam soal ini. Stratifikasi sosial kini hanya ditentukan oleh ekonomi digital. Oke, kita peran media sosial telah membongkar stratifikasi. Kekuasaan simbolik dapat menciptakan satu sosial baru di luar sistem tradisional. Mobilitas sosial tidak lagi relevan dalam era globalisasi. Satu sosial kini bersifat biologis dan tetap. Oke, ini udah jelas nggak mungkin. Status sosial bersifat biologis. Nah, biologis itu berarti ada unsur keturunan, ya enggak. Gitu ya. Apalagi di era digital ini tidak terjadi. Ya, mobilitas sosial tidak lagi relevan. Mobilitas sosial akan selalu relevan. Maka ini juga salah. Ya, kekuasaan simbolik dapat menciptakan status sosial baru di luar sistem tradisional. Ini yang benar. Ya, nah ini merujuk kepada bahwa sekarang orang bergerak dia dari kelas bawah menuju kelas yang atas itu bisa dilakukan dengan adanya fenomena influencer tadi. Dan itu sangat dimungkinkan ketika masyarakat digital itu berkembang. Mungkin kalau zaman dulu kelas bawah agak cukup susah misalnya untuk kemudian naik ke kelas yang lebih tinggi karena tidak ada media gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang orang kelas bawah aja
Mereka tinggal bikin TikTok misalnya, sering upload di media sosial, ya, lalu penggemarnya banyak, banyak yang lihat, itu kan juga bisa mendatangkan keuntungan, dalam hal ini uang misalnya. Sehingga sekarang dari mau kelas bawah, kelas menengah atau kelas atas punya peluang yang sama dia itu untuk memanfaatkan digitalisasi dalam menaikkan status sosial dia. Maka itulah disebut namanya punya kekuasaan simbolik. Gitu ya. Kalau saya misalnya bermain di media sosial, saya misalnya mendukung salah satu atau kelompok tertentu, maka saya bela saja itu ya melalui media sosial itu, maka saya bisa dibayar oleh kelompok yang bela saya tadi. Nah, dan itu menjadi sesuatu yang saat ini lazim di dunia digitalisasi. Makanya influencer itu apa orang-orang yang sekarang itu bisa dikategorikan sebagai profesi. Ya, profesi yang dia di sana punya satu kekuasaan, apalagi kalau pengikutnya banyak dan dia bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi narasi-narasi yang ada di media sosial, dan itu bisa berdampak besar bagi orang yang dinarasikan, gitu ya. Kayak contoh misalnya sekarang kita bisa belajar seorang pemimpin misalnya, itu dia bisa memanfaatkan digitalisasi itu untuk mempopulerkan apa ya, eh, profil dari si tokoh itu tadi. Nah, contoh misalnya kayak saya nih, nah, saya ambil contoh saya aja paling gampang ya sebagai ilustrasi aja. Misalnya saya pengen jadi anggota DPR, misalnya saya pengen jadi penguasa, katakanlah begitu, pemimpin negara misalnya. Maka saat ini saya bisa memanfaatkan digitalisasi tadi dengan cara saya meminta bantuan influencer ini, orang-orang yang aktif di media sosial, itu kemudian menarasikan tentang kehidupan saya yang positif. Jadi terus diinformasikan tentang saya yang positif, kegiatan saya yang kemudian bisa saya setting dengan begitu rapinya, begitu baiknya, yang nanti akan memunculkan satu image bahwa saya bagus, saya positif, saya kompeten, misalnya gitu ya, berkemampuan. Maka itulah yang nanti kemudian bisa saya manfaatkan untuk saya mendapatkan kekuasaan. Gitu ya. Jadi sekarang eranya digital itu justru banyak cara yang bisa dilakukan oleh seseorang itu untuk mendapatkan kekuasaan. Gitu ya. Jadi itu dia. Oke, jadi kalau yang A, ya, sertifikasi kini hanya ditentukan. Enggak, kalau hanya ditentukan ini kata yang tidak tepat. Gitu ya, karena nyatanya juga walaupun sekarang kita digitalisasi, tapi bukan berarti kemudian yang tidak digital itu ditinggalkan sama sekali, enggak, gitu ya. Cuma memang yang digital dominan itu saja, tapi bukan berarti yang lain tidak berperan, gitu ya. Kemudian peran media telah membongkar struktur. Sebetulnya kata membongkar ini juga menjadi tidak tepat. Karena struktur stratifikasi akan selalu ada di dalam masyarakat, mau masyarakat apa saja. Gitu ya. Jadi konsepnya itu seperti itu. Oke, sekarang kita lihat nomor 10. Dalam masyarakat modern, ya, branding diri di media sosial itu dapat mempengaruhi cara orang dipandang dalam pergaulan dan bisnis. Fenomena ini memperlihatkan peran titik-titik. Nah, tadi nyambung ya sebetulnya ya, bagaimana orang terkadang membranding diri mereka itu melalui media sosial tadi. Stratifikasinya berdasarkan garis keturunan. Enggak. Karena orang ini membranding gitu ya, katanya adalah membranding diri tadi, maka tidak secara keturunan. Ya kayak Pangeran Williams, Pangeran Charles nggak perlu membranding dirinya, ya kan? Karena dia sudah memang keturunan raja dan dia sudah dalam posisi paling tinggi di masyarakatnya. Ya, jadi tidak berdasarkan garis keturunan kalau begitu. Kemudian satu simbolik dalam membentuk stratifikasi sosial. Oke, ini bisa benar nih. Diferensiasi politik dalam kehidupan sosial. Ingat, kalau ini bicara branding diri, ya berarti ini fenomenanya adalah stratifikasi, bukan difference. Maka yang difference ini menjadi salah, tidak tepat. Ya, oke. Lalu ini juga garis keturunan, kata ini menjadi tidak tepat.
Kemudian mobilitas vertikal berdasarkan kekuatan fisik. Kekuatan fisik itu berarti hanya kepada badannya saja gitu ya. Ini juga tidak tepat. Nah, ya kan? Kemudian stratifikasi geografis akibat migrasi. Branding diri itu bukan kaitan dengan perpindahan wilayah, karena geografis itu artinya wilayah. Maka inilah jawabannya. Status simbolik dalam membentuk stratifikasi. Nyambung sebetulnya dengan yang nomor 9. Ya, kekuasaan simbolik nanti merujuk kepada bagaimana caranya membranding diri tadi. Nah, sekarang sudah menjadi fenomena yang lazim di dunia digitalisasi. Ya, orang kalau pengen punya satu keinginan mencapai satu kedudukan tertentu, maka harus punya media sosial. Ya, bikinlah itu dan entah di Instagram, entah di TikTok, gitu ya, entah di X misalnya, gitu ya, atau Twitter dulu namanya, itu bisa kemudian disampaikanlah kepada masyarakat tentang aktivitas orang itu, ya tentunya yang positif. Lalu kemudian apa namanya dibuatlah informasi-informasi yang itu bisa mengangkat branding seseorang itu tadi, ya biar dia citranya positif. Karena kalau citranya positif, maka dia punya dukungan. Kalau dia punya dukungan, berarti dia punya peluang itu untuk menduduki suatu kedudukan atau kekuasaan, gitu ya. Jadi itu dia. Oke, kita lihat berikutnya nomor 11. Nah, nomor 11 itu kita cek di mana nih posisinya. Apa agak ke bawah ya? Oke. Next-nya kita lihat nomor 11. Nomor 11 itu ini dia. Tavito merupakan seorang remaja yang bersekolah di SMA Angkasa 1. Ia menjadi ketua OSIS setelah mengikuti beberapa persyaratan kriteria dan dipilih secara demokratis oleh warga sekolah. Dalam hal ini, status ketua OSIS yang ia miliki termasuk apa? Nah, karena ini adalah satu jabatan atau satu kedudukan yang diperoleh Tavito tadi melalui upaya, gitu kan ya, melalui usaha, maka itu adalah termasuk di dalam status sosial yang diupayakan. Nah, kalau yang diupayakan itu yang mana? Status sosial yang diupayakan itu apakah ascribed karena dia masih remaja, assigned karena teman-teman yang memilih katanya, atau apa tuh? Achieve melalui proses seleksi. Nah, ini udah ada penjelasannya. Karena ini jelas dilakukan melalui usaha, maka jawabannya adalah ini. Nah, ya dilakukanlah usaha oleh si Tavito ini itu untuk mendapatkan kedudukan sebagai ketua OSIS. Ya. Nah, jadi cara orang mendapatkan status sosial itu bisa macam-macam. Yang jelas ada 3 nih yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah achieve. Achieve itu kalau usaha. Ya, termasuk kamu nih. Nah, kamu punya satu planning dalam hidupmu melalui lembaga pendidikan, kamu pengen sekolah tinggi, ya kamu ingin naik statusmu. Ya, mungkin yang selama ini menjadi kelas masyarakat kelas menengah misalnya, dan kamu dengan pendidikan tadi kamu pengen naik statusmu menjadi kelas atas misalnya. Ya, melalui pendidikan yang tinggi sehingga kamu punya ilmu yang bagus sehingga kamu bisa mendapatkan nanti pekerjaan juga yang bagus gitu lah ya. Itu namanya achieve. Jadi status sosial yang diupayakan. Nah, ascribe ini adalah status sosial yang keturunan, nggak perlu diusahakan. Jadi memang sudah kita lahir itu dalam kelas sosial yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, jadi karena keturunan. Misalnya adalah tadi Pangeran Charles, Pangeran Williams, ya, dia lahir itu dari kondisi yang memang dia adalah keturunan raja. Maka itulah status sosial yang boleh bilang didapat oleh dia itu melalui keturunan. Nah ya, kalau assigned itu adalah ini karena pemberian. Jadi status sosial itu karena diberikan. Nah, jadi ini status diberikan. Nah, diberikan karena apa? Ya karena jasa misalnya.
diberikan gelar, ya, diberikan gelar pahlawan, diberikan gelar profesor. Kalau misalnya dia aktif dalam dunia pendidikan, maka status sosialnya kemudian dia naik. Ya, maka itu caranya dengan assignment, gitu ya. Oke. Kalau ini status sosial yang berdasarkan keturunan. Nah, jadi otomatis aja. Oke ya, nah itu dia. Ada nggak sih status tertutup dan status keturunan dari keluarganya? Nah, ini lebih sama kepada yang A sebetulnya statementnya ya. Lalu status tertutup yang ditentukan oleh budaya. Tertutup itu ya boleh kita katakan ya keturunan sama aja. Tapi bukan status, sebetulnya stratifikasi kalau ini. Makanya yang D itu juga tidak tepat. Ya, oke. Sekarang kita lihat nomor 12. Anak dari keluarga tidak mampu itu memiliki nilai akademik yang tinggi, namun tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Hal ini mencerminkan titik-titik. A. Sistem stratifikasi terbuka yang efektif, pendidikan selalu menjamin mobilitas vertikal, ascribe status dapat menghambat mobilitas sosial. Oke. Kemudian stratifikasi sosial bersifat alami dan adil, keturunan tidak lagi mempengaruhi peluang sosial. Nah, kalau yang E kan kontra ya. Keturunan tidak lagi mempengaruhi peluang, justru malah mempengaruhi. Karena dia dalam konteks soal ini ya, karena dia nggak mampu, sampai dia akhirnya nggak bisa bersekolah kan. Nah, berarti berpengaruh dong. Makanya yang E bertolak belakang dengan soal. Jadi salah. Stratifikasi sosial bersifat alami dan adil. Enggak. Stratifikasi sosial itu enggak bersifat alami dia. Dia ada yang terbuka dan tertutup, gitu ya. Oke, jadi adil juga enggak, gitu ya. Lalu ascribe status dapat menghambat mobilitas sosial. Nah, ascribe itu inilah yang paling benar karena dia keturunan dan itu menghambat. Emang keturunan dari mana dalam konteks nomor 12 ini? Ini loh, anak dari keluarga tidak mampu. Berarti artinya dia dari orang miskin. Karena anak ini anaknya dari orang miskin, orang tidak punya misalnya, dia cukup susah untuk melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Ya, dan ini sebetulnya boleh kita bilang fenomena yang relate dalam masyarakat kita. Walaupun misalnya pemerintah dengan programnya ada beasiswa dan lain sebagainya misalnya, tapi kan itu sifatnya masih terbatas. Ya, jadi terkadang beasiswa itu tidak bisa diakses dengan sangat luas gitu ya. Artinya kuotanya ada batasan jumlah yang kemudian tidak semua anak tidak mampu tapi cerdas gitu ya, itu untuk kemudian dia tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, berarti kalau begitu memang di dalam masyarakat kita gitu ya, keturunan gitu ya, atau latar belakang keluarga itu sangat mempengaruhi dan bisa menjadi penghambat untuk bergeraknya seseorang. Padahal mungkin maksud hati anak ini jikalau kemudian dia diberikan kesempatan untuk yang mobile gitu ya, bergerak lebih tinggi, nah ya tanpa ada kendala biaya, pasti dia bisa mewujudkan cita-citanya. Ya, tapi karena ini kasusnya dia tidak berhasil, ya karena keterbatasan biaya, maka ini cerminannya ini. Ya, baik 13 kita lihat. Pemerintah membangun banyak SMK, ya sekolah menengah kejuruan dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat miskin. Kebijakan ini berpotensi titik-titik. Karena ini adalah program pemerintah ya dalam membangun banyak SMK, dia berpotensi menurunkan stratifikasi enggak. Justru malah harus meningkatkan gitu kan ya. Mendorong ini dia, mendorong mobilitas vertikal naik. Ya, karena harapannya para lulusan SMK ini yang sudah siap kerja, dia bisa langsung menerapkan ilmunya ke dunia pekerjaan. Ya, sehingga dia bisa mencari nafkah dari situ, dia bisa mengembangkan diri dari situ, sampai kemudian dia juga bisa meningkatkan kehidupan ekonomi keluarganya. Ya, jadi justru malah mendorong mobilitas vertikal naik, gitu ya. Oke. Kemudian nomor 14 kita lihat.
Seseorang yang berasal dari keluarga kaya merasa sulit menjalin relasi dengan teman-temannya di kampus karena perbedaan gaya hidup. Ini menunjukkan bahwa titik-titik katanya gitu ya. Oke, seseorang yang berasal dari keluarga yang kaya merasa sulit menjalin relasi dengan teman-teman dari kampus karena perbedaan gaya hidup. Ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial tergantung pada nilai akademik, hubungan sosial hanya ditentukan oleh faktor gaya hidup, status ekonomi tidak berpengaruh, justru berpengaruh ya. Hambatan mobilitas bisa muncul dari kesenjangan budaya, mobilitas vertikal selalu menghasilkan inklusi sosial. Jadi ini hambatan mobilitas itu bisa muncul dari kesenjangan budaya. Inilah yang menjadi penghambat karena di sini ada merasa sulit. Nah, kalau merasa sulit berarti di situ ada hambatan. Ya, oke, itu aja. Kemudian kita lihat nomor 15. Seorang artis yang terkenal lewat reality show mengalami penurunan citra karena terlibat skandal. Setelah itu, ia kehilangan kontrak dan penghasilan. Fenomena ini menggambarkan apa? Ya, menggambarkan suatu mobilitas sosial yang vertikal turun. Ya, karena artis itu kan dia public figure, gitu, dikenal oleh banyak orang. Lalu juga kemudian dia secara finansial juga tinggi pendapatannya. Nah, tetapi karena kemudian dia terlibat skandal, sehingga kemudian job dia mengalami penurunan drastis, ya, bahkan dia menjadi miskin kemudian gitu ya karena tidak ada lagi penghasilan, maka dia kemudian mengalami satu pergerakan penurunan, ya. Jadi penurunan yang tadinya atas kemudian turun menjadi kelas sosial yang bawah, ya, itu dia. Jadi mobilitas vertikal turun. Nah, kalau mobilitas horizontal itu apa misalnya? Nah, mobilitas horizontal itu ya kayak tadi gitu ya. Misalnya pergerakan yang tidak mengubah, ya tidak mengubah status dia. Itu mobilitas horizontal. Kalau antar generasi turun, ini biasanya contohnya misalnya kakeknya itu orang kaya raya, cucunya itu menjadi buruh misalnya. Ya, artinya orang kakeknya dahulu punya tanah yang luas, menjadi saudagar tanah misalnya, tetapi karena anak keturunan berikutnya kemudian tidak bisa mengelola harta peninggalan dari kakeknya tersebut, maka kemudian dia jatuh miskin. Maka itu disebut atau menjadi contoh dari mobilitas sosial antar generasi turun. Ya, kalau intragenerasi turun, nah itu biasanya terjadi pada anak pertama, anak kedua, gitu ya, anak ketiga, misalnya gitu ya. Jadi ini intragenerasi itu terjadinya pada satu generasi. Nah, ya, kalau antar generasi itu bisa terjadi pada satu atau lebih, gitu ya, satu atau lebih generasi, gitu ya. Kalau antar generasi horizontal ya berarti tidak mengalami peningkatan, jadi sama aja, gitu ya. Jadi itu dia. Jadi kalau mobilitas sosial itu ada intragenerasi itu satu generasi, antar generasi itu satu atau lebih dari generasi, bisa satu, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya begitu ya. Lalu kemudian horizontal itu berarti tidak mengubah kedudukan. Kalau vertikal itu jelas mengubah kedudukan, ya, mengubah status sosial. Bisa naik, bisa turun, gitu ya. Kalau horizontal ada naik turun nggak? Enggak lah. Kalau horizontal itu kan artinya sejajar, ya. Jadi itu dia. Oke, nextnya kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini nih. Nah, ini namanya adalah mobilitas sosial intra atau antar nih. Nah, ini kan ayah nih. Ayahnya guru SD, ibunya guru SD juga. Lalu anak lakinya, nih laki-laki ya, kalau si ketiga guru SMK, kemudian keduanya guru SMP, ketiganya guru SMA. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat profesinya sama, semuanya jadi guru. Ya, dan kalau kita lihat sih sebetulnya terjadi peningkatan. Paling tidak ini tadinya guru SD ya, ayah dan ibunya.
Kemudian anak-anaknya SMP dan SMA atau SMK ya, SMK dan SMA kan sederajat ya. SMP dan SMA. Jadi ada peningkatan walaupun sama-sama profesinya guru, tetapi ada peningkatan dari sisi stratanya ya, strata SD, SMP dan SMA. Ya, coba kita lihat nomor 16 pilihan gandanya gimana. Nomor 16 pilihan gandanya adalah ini dia. Mobilitas sosial yang terjadi pada suatu keluarga ya, yang terdapat pada gambar ini adalah mobilitas sosial antar generasi vertikal naik, antar generasi turun, intragenerasi. Yang jelas nggak intra ya, karena intra itu satu generasi. Sedangkan gambar tadi kan dua generasi namanya. Satu generasi ayah dan ibunya, lalu di bawahnya generasi anak ya. Nah, berarti jawabannya ini, mobilitas sosial antar generasi vertikal naik. Dari mana kita kemudian menyebut bahwa ini vertikal naik? Itu tadi dari guru, bapak ibunya guru SD, ya, lalu anaknya ada yang guru SMK, ada yang guru SMA, ada yang guru SMP. Ya, berarti ada terjadi peningkatan dalam strata guru tadi, gitu ya. Nah, SD, SMP, SMA tadi. Itu aja ya. Jadi jangan jawab yang C, D, E karena itu gambarnya adalah dua generasi. Itu dia. Oke, 17 kita lihat. Kesetaraan sosial itu dapat tercapai apabila titik-titik. Nah, kesetaraan. Masyarakat memiliki kekayaan yang sama. Kalau bicara kekayaan, ini bukan kesetaraan. Ya, karena namanya kekayaan yang sama itu rasanya agak cukup susah. Ya, indikatornya pasti sangat kompleks betul. Ya, pemerintah membiarkan individu bersaing tanpa aturan, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, tanpa aturan enggak. Setiap individu mendapat kesempatan yang adil dalam mengakses sumber daya. Semua orang berasal dari latar belakang budaya yang sama. Hanya kelompok mayoritas yang menentukan arah kebijakan. Kalau yang E jelas akan merujuk kepada stratifikasi, ya pembedaan, padahal ini kesetaraan. Maka kalau kesetaraan itu ini, setiap individu mendapat kesempatan yang sama. Ya, kesetaraan itu ya boleh kita bilang sama aja inklusi tadi. Ya, inklusi itu kesetaraan dalam orang berpartisipasi ya, mengakses sumber daya. Nah, itu namanya kesetaraan. Ya. Oke. Nomor 18 kita lihat. Kesetaraan moral itu mengakui bahwa setiap warga memiliki nilai yang sama, baik anak-anak maupun orang dewasa. Berikut yang termasuk bentuk implementasi. Implementasi itu artinya penerapan kesetaraan moral. Oke ya, kita lihat berarti penekanannya ada pada penerapan kesetaraan moral. Ini kata kuncinya. Oke, kita lihat pilihan gandanya. Pembagian sumber daya pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata, persamaan hak berpartisipasi dalam pemilu, menghargai pendapat orang lain, menetapkan hukum secara adil, merendahkan status orang lain. Yang jelas jangan dijawab karena itu tidak kesetaraan. Menetapkan hukum secara adil, oke, menghargai pendapat orang lain. Moral itu kaitannya nanti dengan nilai norma, gitu ya, dengan nilai norma. Kalau yang A sumber daya pendidikan kesehatan ini enggak, ini lebih kepada sosial, ya, sosial ekonomi kan sumber daya bisa ekonomi ya. Lalu kemudian persamaan hak berpartisipasi dalam pemilu. Kalau persamaan hak berpartisipasi dia oke, sebentar. Ini politik. Nah, ini dalam bidangnya politik kalau pemilu. Menghargai pendapat orang lain. Nah, ini berarti kalau kesetaraan moral itu lebih kepada ini. Menghargai pendapat orang lain. Karena ini merujuk kepada moralitas. Ya. Nah, pada moral di mana bicara moral itu ada nilai atau iya, moral itu lebih kepada nilai. Ya, nah, menilai seseorang ketika kita menghargai pendapat orang lain berarti kita menilai orang lain itu sama dengan kita, punya apa hak dan kewajiban yang sama dengan kita gitu ya. Itu dia.
Kalau yang B ini spesifik, dia lebih kepada politik, ya. Lalu kalau ini jelas pada hukum, merendahkan status ini jelas salah, ya. Kalau ini jelas tidak tepat. Nah, lalu ini lebih mengarah kepada ekonomi, ya, ekonomi. Nah, itu aja penjelasannya, ya. Jadi jawabannya yang C untuk soal nomor 18. Kemudian nomor 19 kita lanjut. Dalam suatu negara, undang-undang menjamin kebebasan beragama. Namun, kelompok agama minoritas seringkali kesulitan membangun tempat ibadah. Fenomena ini menunjukkan bahwa titik-titik kesetaraan formal belum menjamin keadilan yang substansial. Hukum sudah cukup untuk menjamin kesetaraan. Kesetaraan sosial hanya bisa dicapai dengan sistem tertutup. Enggak, minoritas harus berkompromi. Enggak, konflik agama tidak berdampak. Enggak. Berarti kesetaraan formal belum menjamin keadilan yang substansial. Inilah yang dimaksud. Artinya, secara undang-undang, ya, sebetulnya semua warga negara, semua agama itu dilindungi oleh negara, ya. Jadi mau agama apa saja, mau kelompok apa saja itu dilindungi oleh negara. Dalam hal ini negara menjamin kebebasan. Karena ini ada di pasal 29 tuh kalau bicara konstitusi misalnya. Nah, tetapi kenyataannya kan kemudian nggak demikian. Ya, berarti kalau begitu persamaan atau kesetaraan formal dalam hal ini yang dibuat oleh negara itu ternyata belum menjamin keadilan yang substansial, keadilan yang mendasar. Jadi ya realitanya nggak begitu. Ya masih kita jumpai beberapa fenomena, beberapa kondisi yang justru terjadi sebaliknya. Gitu ya. Jadi itu dia. Oke, nomor 20 kita lihat. Seorang anak dari keluarga petani berhasil menjadi pengacara terkenal di kota besar. Namun, ia tetap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang karena latar belakang keluarga. Kesetaraan sosial dalam kasus ini terhambat oleh apa? Karena dia dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang karena latar belakang keluarganya, ini berarti lebih karena pengaruh keturunan. Ya enggak? Nah, berarti kalau begitu ini terjadi karena adanya diskriminasi yang berbasis asal-usul sosial. Nah, padahal ini enggak boleh sebetulnya. Tetapi kan kenyataannya masih kita jumpai di dalam masyarakat. Nah, asal-usul dia kan seorang petani. Petani itu kelas bawah. Ya, ketika dia sudah menjadi orang terkenal, nah kemudian nyata-nyatanya sebagian orang masih memandang sebelah mata si pengacara ini. Karena apa? Karena dia melihat asal-usul dari keluarga dia. Gitu ya. Jadi itu sangat sering terjadi di dalam kondisi masyarakat. Ya, itu dia. Oke, 21 kita lihat. Dalam masyarakat modern, stratifikasi sosial ekonomi seringkali ditentukan oleh akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja. Di suatu daerah, kelompok masyarakat miskin kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa upaya yang paling tepat untuk mendorong terciptanya kesetaraan ekonomi secara sosiologis? Apa yang bisa dilakukan? Ya ketika ada ketidakadilan di sini ya, di mana kelas kelas terbawah begitu susah sekali ya mereka mendapatkan akses dalam pendidikan sehingga akhirnya berujung pada cari pekerjaan juga jadi susah. Apa yang harus dilakukan? Memberikan bantuan sosial jangka panjang kepada kelompok miskin. Nah, itu pilihan yang A, kita lihat coba yang B. Meningkatkan membangun infrastruktur daerah perkotaan, mewajibkan perusahaan mempekerjakan masyarakat miskin, memberi pinjaman tanpa bunga, menyediakan pelatihan inklusif. Nah, inilah yang paling ideal. Upaya yang bisa dilakukan adalah menyediakan dan pelatihan yang inklusif. Nah, tadi inklusif itu adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dengan kelas sosial yang berbeda-beda. Kenapa nggak kasih bantuan aja misalnya kepada orang miskin? Nah, kalau kita kasih bantuan selalu kepada orang miskin, maka nanti berbahaya karena akan memunculkan mentalitas
orang miskin tadi itu mereka makin malas. Mereka tidak ada lagi upaya untuk merubah hidup mereka. Makanya bansos itu atau bantuan sosial itu sebetulnya tidak boleh dilakukan terus-menerus. Dia hanya bisa dilakukan untuk membantu jangka pendek, ya, membantu sementara sifatnya. Jadi tidak boleh negara itu selalu memberikan bantuan sosial sepanjang waktu kepada kelompok miskin. Karena efeknya adalah kelompok miskin tadi kemudian akan memunculkan mentalitas baru, yaitu mereka enggan untuk berubah hidupnya karena toh ntar juga dikasih kok, gitu lah. Ya, jadi mentalitas meminta-minta itu akan berkembang pada mereka. Nah itu ya, jadi makanya yang A itu tidak tepat sebetulnya. Nggak boleh, bahkan kalau kita boleh jujur, bantuan sosial jangka panjang itu tidak boleh. Ya, justru inilah yang harus dilakukan. Jadi jangan kasih ikannya, tapi kasihlah kailnya. Berilah cara keterampilan dia itu untuk memancing ikan, misalnya untuk mendapatkan ikan, bukan kemudian ikannya yang kita kasih. Nah, ini maksud dari pernyataan yang E, ya. Itu dia. Oke, kemudian kita lanjut nomor 22. Salah satu konsekuensi dari ketimpangan ekonomi yang tinggi adalah munculnya konflik sosial di masyarakat. Konflik ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antar kelas ekonomi. Apa langkah sosiologis yang paling strategis untuk mencegah konflik akibat ketimpangan ekonomi? Nah, jadi apa langkah paling strategis katanya? Nah, kalau langkah paling strategis kita bisa lihat di sini, menumbuhkan solidaritas melalui program lintas kelas, meningkatkan pengawasan terhadap gaya hidup, mengurangi pajak, mengarahkan masyarakat miskin untuk tidak iri, melarang konsumsi bawang merah. Kita lihat ya. Ya tentunya adalah ini yang paling positif di antara ABCDE-nya ini yang sesuai gitu ya untuk bisa mencegah konflik akibat ketimpangan adalah ini, menumbuhkan solidaritas melalui program lintas kelas. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita dalam posisi di kelompok masyarakat yang berkecukupan, maka alangkah baiknya kita juga turut membantu ya mereka-mereka saudara-saudara kita yang posisinya ada di kelas sosial bawah gitu ya. Jadi jangan para pengusaha itu hanya mau membantu pada usaha-usaha yang besar ya, tapi juga usaha-usaha kecil seyogianya seharusnya itu juga diberikan. Nah, kalau demikian itu bisa mengurangi konflik. Nah, sehingga karena konflik itu kan muncul biasanya karena timpang. Ya, timpang tuh gini deh. Semisal kayak sekarang yang kita kritisi, APBN negara kita, ya, devisa negara kita atau uang negara kita, itu seringkali sangat mengedepankan, memprioritaskan pengusaha kelas atas dalam memberikan modal. Jadi modal dari negara itu banyak mengalir kepada pengusaha kelas atas. Yang artinya mereka yang sudah kaya raya ya makin tambah kaya raya kan begitu. Ya sedangkan UMKM gitu ya masyarakat kelas menengah kecil itu seringkali jauh dari jangkauan bantuan gitu ya dari pemerintah. Bank deh, bank nasional kita, bank umum kita itu kan sangat sedikit sekali memberi bantuan kepada UMKM ya dengan alasan kalau UMKM nggak punya izin berusaha, nggak ada NPWP-nya, misalnya gitu ya. Nah, karena terbentur masalah administratif, maka UMKM ini kemudian tidak mendapatkan akses, ya, tidak mendapatkan akses bantuan modal misalnya. Nah, itu yang efeknya akhirnya ketimpangan ekonomi menjadi makin besar gitu. Makanya kenapa di Indonesia itu kalau bicara ketimpangan ekonomi, yang kaya kaya sekali, yang miskin miskin sekali gitu ya. Ya karena memang belum ada keadilan gitu ya dalam konteks akses ekonomi itu tadi. Gitu ya. Jadi itu paling strategis ya tumbuhkanlah solidaritas tadi. Ya, solidaritas itu harus ditumbuhkan ya, bagi lintas kelas. Jadi jangan kelas atas bantuin kelas atas doang gitu ya.
kelas bawahnya nggak tersentuh misalnya, kelas menengahnya juga sama nggak tersentuh misalnya. Nah itu bisa mengurangi ya kalau dilakukan lintas kelas tadi bisa mengurangi ketimpangan ekonomi. Ya, oke. Nextnya kita lihat 23. Dalam masyarakat multikultural, kohesi sosial itu sangat penting untuk menjaga persatuan. Namun di suatu daerah, kelompok minoritas merasa terpinggirkan dari kegiatan sosial dan pengambilan keputusan. Apa solusi paling tepat untuk meningkatkan kohesi sosial dalam kondisi tersebut? Nah, jadi kita sering menjumpai itu kalau yang namanya masyarakat multikultural itu pasti kemudian terjadi yang namanya apa ya perbedaan lah gitu ya, perbedaan dalam interaksi misalnya gitu ya, dalam perlakuan misalnya. Nah, itu seringkali terjadi. Nah, jadi kohesi itu apa sih? Kohesi itu sebetulnya adalah suatu kekuatan yang menyatukan. Itu kohesi namanya. Ya, jadi dalam masyarakat multikultural itu kekuatan apa yang bisa menyatukan gitu ya? Di mana kemudian terdapat kelompok minoritas yang merasa terpinggirkan dari kegiatan sosial dan pengambilan keputusan. Nah, oleh karenanya solusi yang paling tepat itu adalah meminta kelompok minoritas beradaptasi dengan mayoritas, menyediakan ruang dialog partisipatif untuk semua kelompok, memberi wewenang penuh kepada kelompok mayoritas, menghapus kegiatan melibatkan perbedaan budaya, melibatkan hanya tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan. Ya inilah yang paling tepat, menyediakan ruang dialog partisipatif untuk setiap kelompok. Ini solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kohesi sosial. Ya, kohesi sosial itu kekuatan menyatukan. Ya, menyatukan suatu masyarakat. Nah, itulah yang bisa dilakukan. Ya, kalau yang A misalnya meminta kelompok minoritas beradaptasi dengan mayoritas, ini memberi kesan bahwa kelompok mayoritas itu yang berkuasa sehingga minoritas harus mengikuti kan begitu ya, beradaptasi itu kan artinya mengikuti. Padahal minoritas dan mayoritas dalam konteks masyarakat multikultural itu mereka punya persamaan dan kedudukan yang sama. Ya, jadi inklusi ya, memastikan bahwa mereka punya kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Mau minoritas mau mayoritas harus sama. Ya, itu dia. Memberi wewenang penuh pada kelompok mayoritas ini juga nanti menjadi dominasi mayoritas. Menghapus kegiatan yang melibatkan perbedaan budaya ini malah justru nanti makin mengkotak-kotakan. Garis pemisah antara mayoritas minoritas itu menjadi sangat kuat nanti kalau dihapuskannya kegiatan yang melibatkan perbedaan budaya. Melibatkan hanya tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan, ini kalau bicara hanya tokoh saja yang ikut dalam kegiatan rasanya juga tidak tepat. Harusnya seluruh warga masyarakat, elemen masyarakat, bahkan pemerintah itu juga harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah meningkatkan kohesi sosial tadi. Ya, penguatan untuk terjadinya suatu persatuan. Ya, jadi itu dia. Oke, itu penjelasan untuk soal nomor 23. Nah, dapat di bawahnya. Ini dia. Sebuah lembaga pendidikan mengalami penurunan motivasi siswa dan kurang antar guru. Ya, dalam mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap perubahan zaman. Jika Anda menggunakan kerangka agil, fungsi mana yang harus diperkuat terlebih dahulu untuk mengatasi masalah tersebut dan langkah strategis apa yang dapat diambil. Oke ya. Jadi kalau si Parson ya, si Parson ini punya pandangan tentang teori fungsionalisme. Nah, dalam teori fungsionalisme itu dia kemudian punya pandangan tentang yang disebut agil. Agil itu adaptasi ya, terus pencapaian tujuan ya. Lalu I-nya itu integrasi ya, L-nya itu pemeliharaan pola. Nah, itu agil namanya, adaptasi gitu ya. Terus goal entertainment ini adalah
lebih kepada pencapaian tujuan. Lalu ada integrasi, itu lebih mengarah kepada mempertahankan konsensus ya atau penyatuan tadi. Lalu latensi itu lebih mengarah kepada pemeliharaan nilai-nilai dan norma yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas. Ya, itu latensi. Ya, atau tadi pemeliharaan pola. Partisipasi nggak ada. Nah, jadi hanya 4 poin. Ya, agil, itu ABCD berarti. Nah, kembali kepada soal. Kalau di sini ada lembaga pendidikan mengalami penurunan motivasi siswa karena kurangnya kolaborasi dalam mengembangkan kurikulum yang responsif ya terhadap perubahan zaman, maka dalam konsep kerangka agil ini yang paling benar itu adalah adaptasi. Ya, kenapa? Karena konteksnya di soal itu mengarah kepada dia punya kesulitan dalam mengembangkan kurikulum, ya. Jadi lembaga pendidikan tadi itu sulit untuk beradaptasi dalam melaksanakan metode-metode pembelajaran. Nah, karena kata kunci dari adaptasi itu selain dia penyesuaian, dia juga berupaya untuk menyesuaikan tadi dalam rangka biar tetap relevan dan efektif di lingkungan yang berubah. Nah, ya, jadi kurikulum kan terjadi perubahan nih, perubahan zaman pastinya. Karena kurikulum berubah itu mengikuti perubahan juga yang terjadi di masyarakat. Maka komponen dari pendidikan dalam hal ini sekolah, guru, siswa begitu ya, itu juga turut harus beradaptasi dengan baik. Sehingga tujuan dari kurikulum tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kebetulan di dalam soal ini terjadi sebaliknya. Nah, ini merujuk pada keadaan yang boleh dikatakan ketidakmampuan dalam beradaptasi sebetulnya. Ya, jadi itu dia. Jadi maka 24 itu terkait dengan adaptasi. Ya, oke. Kemudian kita lihat nomor 25. Seorang guru sosiologi meminta siswanya untuk menganalisis bagaimana keempat fungsi agil saling berhubungan dalam sistem pendidikan. Menurut kamu, oke. Berikutnya, menurut kamu, mana nih? Kita naik ke atas. Hubungan antara latensi dan integrasi dalam sekolah itu apa sih? Nah, tadi ya, latensi ini saya kasih catatan. Nah, latensi ini adalah pemeliharaan pola. Dah ya. Lalu integrasi, nah ini adalah penyatuan atau dengan kata lain mempertahankan, ya, mempertahankan. Nah, ini integrasi itu mempertahankan. Oke. Nah, oke. Hubungan latensi dengan integrasi adalah sekolah menentukan tujuan hidup siswa dan menanamkan etika. Sekolah mendistribusikan sumber daya dan pengelolaan konflik. Oke. Sekolah menciptakan sistem hukum dan tujuan negara. Oke. Sekolah menyalurkan nilai budaya dan menjaga keteraturan sosial. Sekolah menanamkan nilai dan mengatur distribusi barang. Yang jelas ini salah ya. Nggak ada tuh distribusi barang. Emangnya transaksi gitu ya. Jadi ini salah. Sekolah menyalurkan nilai budaya dan menjaga keteraturan sosial. Nah, ini yang paling benar nih. Ya, kenapa? Karena integrasi itu karena pemeliharaan pola gitu ya. Itu lebih mengarah bagaimana nilai dan norma itu dipertahankan. Ya, nilai norma itu dipertahankan, kemudian di mana nilai norma setelah dipertahankan lagi tujuannya adalah menjaga stabilitas. Gitu ya. Maka jawabannya adalah ini. Nah, kalau stabilitasnya sudah terjadi, maka keteraturan akan tercipta kemudian. Gitu ya. Kalau yang C kenapa salah? Sekolah merupakan
sistem hukum dan tujuan negara. Tujuan negara kita bukan sekolah. Sekolah itu adalah media atau salah satu proses untuk menuju tujuan negara, ya gitu. Sekolah mendistribusikan sumber daya dan pengelolaan konflik, enggak. Sekolah itu bukan mendistribusikan sumber daya. Sekolah itu adalah tempat bagaimana ilmu pengetahuan dikembangkan, ya pembelajaran dilakukan, itu adalah fungsi dari sekolah. Kemudian sekolah menentukan tujuan hidup siswa dalam menanamkan etika. Enggak, etika itu kaitannya dengan perilaku. Perilaku itu enggak cuman diperoleh melalui media sekolah, tapi keluarga juga punya peranan penting, lingkungan juga punya peranan penting, ya. Nah, jadi itu. Maka jawaban yang paling tepat hubungan antara pemeliharaan pola dengan integrasi dalam konteks sekolah itu yang paling tepat yang D, ya. Oke. 26 kita lihat. Kasus penyebaran hoax atau berita bohong yang dilayangkan kepada seseorang yang terjadi di era digital seperti sekarang ini merupakan sebuah kasus yang bisa diadaptasi dengan analisis fungsionalis. Oke, masih ya. Masih teorinya si Parson nih tentang sistem agil tadi. Nah, dalam teorinya, berdasarkan ilustrasi tersebut masuk dalam konsep adaptasi yang mana? Nah, ini spesifik dia cuma tanya adaptasi itu apa. Nah, kalau adaptasi tadi adalah tahap di mana penyesuaian itu terjadi. Yang mana penyesuaian itu dilakukan agar tetap relevan dan efektif dia dalam lingkungan yang berubah. Itu dia, ya. Jadi kalau demikian, terdapat suatu keinginan untuk menjatuhkan, dapat mengganggu keseimbangan, kesulitan dalam melakukan kontrol sosial yang ada, masyarakat belum siap memanfaatkan teknologi dengan baik, keinginan untuk menjaga integritas yang sudah. Kalau integritas nanti integrasi ya. Nah, jadi enggak nih. Jadi kalau ini yang berdasarkan ilustrasi tersebut masuk dalam konsep adaptasi karena apa? Ini kan bicara berita hoax ya. Nah, ya kan? Berita hoax ini yang dilayangkan kepada seseorang terjadi di era digital seperti sekarang ini merupakan sebuah kasus yang bisa diadaptasi dengan analisis fungsionalis. Nah, oke. Karena ini dapat mengganggu keseimbangan sosial. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau hoax itu atau berita bohong itu tetap berkembang di masyarakat melalui media sosial, karena sekarang adalah era digital tadi, maka dia bisa mengganggu keseimbangan. Nah, notabene paling gampang ya dalam teori fungsionalis itu nanti akan melahirkan konflik. Gitu ya. Nah, nanti akan bisa memunculkan konflik dan konflik kalau tidak bisa teratasi nanti bisa terjadi disintegrasi atau perpecahan. Ya, itu dia. Oke. Berikutnya nomor 27. Fungsi latensi. Nah, latensi ini tadi pemeliharaan pola. Dalam sistem sosial itu membantu masyarakat titik-titik. Nah, ini dia mempertahankan pola budaya dan nilai. Gitu ya, karena tujuan dari latensi ini ya tujuannya adalah menjaga stabilitas. Nah, jadi tujuannya dia menjaga stabilitas sistem. Ya, jadi stabilitas sistem itu dijaga. Itulah yang dimaksud dengan pemeliharaan pola atau latensi tadi. Ya, oke ya. Berikutnya nomor 28. Kita lihat. Fungsi integrasi dalam sistem sosial diperlukan agar apa sih? Kalau bicara integrasi, karena integrasi tadi adalah mempertahankan dalam rangka menciptakan konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama, ya maka fungsi integrasi dalam sistem sosial diperlukan agar ya masyarakat apa coba ekonomi enggak cuma ekonomi bicaranya. Pendidikan belajar lancar, individu punya tujuan hidup, masyarakat bisa belajar dan nilai budaya, inilah masyarakat punya aturan dan keteraturan. Ini yang paling tepat ya. Nah, karena kalau kayak gini kita agak aduh kok kayak agak susah nih misalnya gitu kan. Lihat aja pilihan gandanya ya, kita pilihan gandanya lalu kita cocokkan dengan
mana yang paling dekat hubungannya dengan soal. Itu dia, ya. Oke. Berikutnya, fungsi adaptasi dalam teori agil diperlukan karena apa? Nah, tadi adaptasi menyesuaikan ya. Nah, katanya biar tetap relevan dan efektif, katanya begitu. Berarti manusia butuh memahami norma sejak kecil, manusia perlu memiliki aturan hukum, tujuan kolektif perlu dicapai bersama, masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, konflik sosial harus dicegah. Kalau fungsi adaptasi itu diperlukan karena apa? Ya tentunya agar masyarakat kan bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, mengikuti perkembangan yang ada itu kita tarik lebih dalam lagi, itu semua pasti tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Ya, maka yang paling tepat adalah ini, karena masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada prinsipnya mau zaman berubah, mau teknologi berubah, gitu ya, itu semua sebetulnya bermuara pada bagaimana masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, kebutuhan hidup kan dari primer, sekunder, tersier, gitu ya. Nah itu semua dalam rangka kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, ya. Dan bagaimana harus bisa memenuhi kebutuhan itu bagian dari adaptasi, ya. Oke, baik. 30 kita lihat. Sebuah negara demokrasi menghadapi konflik politik yang berlarut-larut antar partai hingga mengganggu kinerja pemerintah. Jika dilihat dari lensa teori agil, maka fungsi sistem sosial mana yang sedang mengalami gangguan? Nah, karena eh, konflik partai ini bisa mengganggu kinerja pemerintah, maka ini kalau kita kaitkan dengan konsep agil ini lebih mengarah pada integrasi. Nah, karena integrasi itu mengarah kepada pemahaman bagaimana mempertahankan untuk menciptakan kesepakatan bersama. Nah, jadi integrasi ini boleh kita bilang adalah mempertahankan, ya, mempertahankan kesepakatan bersama, kesepakatan bersama. Nah, kita kembali lagi, keberadaan partai itu adalah apa sih? Ya untuk menjadi jaminan bahwa negara kita demokrasi. Nah, kalau kemudian partainya itu sering berkonflik dan kemudian tidak bisa dicari solusinya, maka itu bisa berdampak pada perpecahan nanti. Nah, berarti kalau gitu partai-partai tadi harusnya kembali dong kepada kesepakatan bersama. Apa itu? Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia, kita ingin memajukan Indonesia, gitu. Maka inilah yang mengalami gangguan. Makanya kalau kondisinya seperti ini, kembalikanlah integrasi tadi. Ya, karena integrasi itu menciptakan konsensus. Nah, ya, dan juga mempertahankan dalam rangka untuk kesepakatan bersama ini tetap ada. Gitu ya, itulah integrasi. Atau gampangnya kita seringkali memaknai integrasi itu penyatuan. Ya, penyatuan dari segala perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kita sepakati dong bahwa di dalam konstitusi kita, partai politik itu harus semua itu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45. Itu kesepakatannya kan? Nah, jadi kalau kemudian berkonflik kan berarti nggak sesuai dong sama Pancasila dan UUD 45. Nah, maka dalam konteks ini ya kasus nomor 30 tadi itu berarti dia mengganggu integrasi. Ya, itu saja. Oke? Nah, inilah beberapa soal yang menggambarkan tentang 3 topik. Topik perbedaan atau kita sebut stratifikasi sosial, kemudian ada topik diferensiasi sosial atau perbedaan secara horizontal tadi, dan yang ketiga itu ada harmoni sosial, ya, di mana kemudian diterapkan dalam beberapa contoh kasus yang ada di pilihan ganda di soal ini. Ya, jadi itu gambarannya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kira-kira? Mungkin Melisa atau Rizha. Nah, ya. Atau mungkin Melisa deh. Nah, karena Melisa kan anak sosial nih. Kita ada yang mau tanya, Melisa boleh? Gimana? Dari aku nggak ada. Aman ya?
Aman ya, Mel? Oke Aman. deh, siap. Ya, jadi paling tidak mudah-mudahan ini bisa memberi penggambaran tentang 3 topik tadi, gitu ya. Jadi yang penting saya ingatkan ke kalian, sosiologi itu seringkali menjadi mapel yang susah-susah gampang, bilangnya begitu ya. Karena kita rasanya kok ketika jawab soal bisa gitu ya, tapi kok begitu muncul nilainya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa begitu? Karena ternyata ada pada kesalahan kita dalam memindset pola pikir kita, ya. Jadi ini nanti bisa berlaku di apa ya, di mapel yang lain juga sebenarnya, apalagi ilmu sosial. Ilmu sosial itu relativitasnya tinggi. Ya, jadi ada banyak pandangan, ada banyak teori gitu ya. Nah, sehingga kita sebagai orang yang sedang diuji dengan kita diminta untuk menjawab soal, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai pihak yang apa namanya berusaha memahami soal ini arahnya mau kemana, gitu ya. Nah, jadi bukan soal yang menyesuaikan kepada kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan soal itu, gitu ya. Jadi makanya kenapa baca dulu soalnya, oke, kamu paham soalnya, baru kemudian kamu lihat ABCDE-nya. Biasakan baca semua ABCDE-nya, gitu ya. Katakanlah kamu punya kesulitan, nggak ngerti nih soalnya apa, yang dimau di soalnya apa sih sebetulnya, gitu ya. Apa yang saya pahami kok kayaknya nggak nyambung nih misalnya. Maka yang kamu kemudian harus lakukan adalah kamu lihat ABCDE-nya. Nah, di ABCDE-nya itu lihat polanya. Kalau kemudian di antara pilihan-pilihan tadi itu ada yang maknanya sama, polanya sama, berarti itu bukan jawaban. Maka buanglah itu, ya, eliminasilah itu menjadi sebuah apa ya, pilihan yang tidak boleh kita pilih, gitu ya. Lalu kamu amati polanya, dan ketika ada yang berbeda, berarti itu yang dimaksud di dalam soal tadi. Ya, jadi biasakan seperti itu. Nah, ini nanti akan banyak pada tes UTBK yang kemarin ya, yang mana literasi itu menjadi pondasi utama di dalam memahami soal-soal, maka posisi kamu itu harus posisikan seperti yang tadi saya katakan, ya. Jadi bukan kamu yang kemudian bukan soal yang kemudian mengikuti apa yang kamu pahami, tapi kamu yang harus mengikuti soal itu arahnya mau kemana. Soal ini sebetulnya sudut pandang yang dimau itu di sudut pandang yang mana nih, gitu ya. Dan petunjuknya itu ada pada pilihan ganda. Dan di pilihan ganda itu akan tampak pola-polanya. Ya, bentuknya itu akan terlihat. Ketika ini, karena pasti di soal ABCD itu ada 4 pilihan yang polanya sama. Kalau enggak polanya sama, maknanya sama, gitu ya. Berarti yang berbeda itulah yang kemudian jawaban yang paling tepat, ya. Nah, jadi itu sih apa namanya saran saya, nanti kalau kamu menjawab soal-soal soshum begitu ya, biasakan seperti itu, ya. Jadi jangan buru-buru kalau memang misalnya udah ketemu nih jawabannya yang D nih misalnya. Nah, tapi nggak ada salahnya kamu baca semua ABCDE-nya. Ya. Nah, jadi itu saja sih apa namanya saran dan tips saya kalau kamu menjawab soal-soal soshum. Dan ini bisa berlaku bagi semua. Ya, semua soshum lah menurut saya. Karena apa? Karena yaitu tadi. Soshum itu ilmu yang relativitasnya tinggi, gitu ya. Jadi banyak sudut pandang, banyak teori, gitu ya. Banyak apa namanya aspek yang bisa dilihat, gitu ya. Makanya kenapa kita harus mempelajari pola-polanya. Itu aja, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya dari Rizha, ya saya susah jawabnya nih. Rizha dan Melisa, gitu ya. Saya akhiri untuk pertemuan malam ini, ya.
Semoga bermanfaat gitu ya, paling tidak jadi paham konsep-konsepnya gitu ya, itu yang paling penting. Nah, itu saja dari saya ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti filenya akan saya kirim melalui Mas Raffi. Ya, oke, itu aja. Terima kasih, Kak. Oh, ada Jafira ya. Oke, Jafira, sorry nggak saya sapa tadi ya. Oke, ada Haul juga ya. Aduh, Terima kasih, sorry. Kak. Iya, nah, oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.